Oke, kembali lagi bersama saya Keiza, Muhammad Keiza, Audrey Mardika dari Ilmu Komunikasi 2018 di podcast Santuy. Kali ini kedatangan salah satu tokoh yang saya kagumi pribadi. Halo. Boleh perkenalan dulu Mas Nanda? Monggo. Halo, saya Nanda. Saya dari mana ya? Jogja, Jakarta. Nah, kemana? Lulusan UGM. Wah, cocok. Lulusan UGM, baru lulus tahun kemarin. Ya. Iya, betul. Saya lulus tahun baru soalnya. Oh, wis tahun Jadi tahun kemarin 2020. Oh, 2020 ya? 2020. Kan saya 2021. Oh iya, sekarang Nah, 2021 benar. Gitu. Terus menjalani kehidupan dengan nganggur dan ngeband. Nganggur ngeband, produce musik? Ya, dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Singkat cerita, aku nih sama di salah satu event di Yogyakarta. Kalau teman-teman pada tahu mungkin Jogja Migunani. Yang kukira Mas Nanda ini orangnya sombong karena mukanya agak sengak. Ternyata baik hati sekali, friendly dan tidak sombong. Oke. Jadi Mas Nanda ini masih berkecimpung di dunia musik, Masih. band-bandan, Masih. produce musik. Masih. Nah, mau nanya, sejauh ini kendalanya untuk di produksi musik sendiri, kamu gimana? Kendala apa nih? Kendala dengan keterbatasan alat yang kamu punya? Kalau misalnya kendala tuh sebenarnya kadang tergantung ya, misalnya kayak aku produksi musik tuh misalnya either aku sebagai yang songwriter atau enggak aku nge-produce temen gitu misalnya. Produce talent gitu. Yeah. Nah, itu kadang biasanya software yang udah aku inin biasanya aku juga yang ngepost pasca produksinya juga aku yang garap gitu. Jadi kadang tuh kesulitannya pertama membagi peran dari sebagai produser dan sebagai mixing engineer gitu. Itu kadang mungkin itu jadi kayak suatu hal yang sulit bagiku, kayak kadang kan harusnya ketika kamu berperan sebagai produser ya udah selesai di situ gitu. Dan ketika sudah masuk ke pasca produksi harusnya kamu ketika di mixing gitu misalnya kayak itu ya kamu hanya sebagai mixing engineer. Cuman kadang kayak naluri yang nge-produce sebelumnya kan jadi kayak ke bawah gitu, kayak aku pengen ini, aku pengen gitu, aku pengen ini. Terus jadinya kayak Kemauanmu sendiri? Iya, gitu. Bukan kemauan si talentnya? Iya. Bukan juga kalau misalnya nge-produce kan itu juga kemauan si produser ya sebenarnya. Yeah. Nah, mungkin sulitnya adalah kayak ini pas lagi nge-mix harusnya kan tinggal nge-blend, tinggal nyampur beberapa instrumen jadi satu lagu jadi gitu. Cuman kayak pas ini kayak kok kurang gini akhirnya balik lagi ke produksi gitu. Jadi kayak retake. Ya, retake segala macam gitu, kayak kok kurang ya, kok gini ya gitu. Yeah. Jadi banyak maunya tuh ada gitu. Banyak maunya tuh ada. Bagusnya gini nih, seharusnya gitu-gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita misalnya aku sebagai produser, terus tuh aku nge-hire mixing engineer yang lain gitu kan, biasanya ya udah mixing engineer bakal tinggal nge-mix aja ya sesuai ini, dan karena dia nggak punya bayangan pas produksi itu diapain segala macam ya, tinggal ini udah jadinya kayak gini tinggal tak mix gitu. Nah, itu udah lebih mudah sih. Pun aku juga berpengalaman ketika aku tinggal nge-mix itu yang aku nggak ngemikirin yang macam-macam gitu, maksudnya udah tinggal ngerjain aja gitu. Okay. Nah, kalau misalnya kendala produksi di rumah tuh yaitu paling karena listrik kita nggak beres ya. Listrik negara kita kan tidak stabil segala macam, jadi bikin noise. Tolong PLN disponsori karena teman saya ini mau progresif, mau berkarya. Dan jangan suka mati lampu. Ya, jos. Itu. Terus juga kadang kan kalau misalnya produksi di rumah kan kendalanya tuh
nggak bisa seleluasa itu gitu, apalagi nggak punya studio pribadi. Jadi yang benar studio yang proper yang ada peredamnya segala macam. Jadi kalau misalnya udah malam-malam dan kayak wah dapat idenya malam-malam, terus tuh kalau misalnya mau ngajak yang nyanyi gitu terus tuh harus teriak-teriak nggak bisa. take vokal. Nggak bisa. Apalagi kalau hujan. Iya. Saya berpengalaman juga karena hujan itu sangat Menyebalkan. musuh untuk segala produksi yang home production. Iya betul. Pak Meneh sing knalpot lewat. Nah, itu. Motor knalpot yang di Blombong, mohon maaf ini bukannya kami tidak memperbolehkan, tapi mengganggu. Nah, terus ini nih, aku kan ngikutin perkembanganmu dan bandmu. Ceritain dong tentang Hanes Pineapple. Hanes Pineapple sekarang tinggal berdua. Kan dulunya berempat. Aku udah tahu. Dulunya berempat, sekarang berdua. Terus dari Februari 2020 sampai Agustus akhir 2020 itu kami sempat vakum karena ada beberapa kendala di aku dan Agus si vokalisnya gitu. Terus akhirnya kami baru udah deh lanjutin lagi kebetulan pas setelah aku sidang skripsi. Sidang skripsi itu Agustus kemarin dan akhirnya kami baru jalan lagi dan kami tinggal berdua. Jadi ya kayak sekarang bantu yang di instrumen yang lain ya teman-teman yang mau bantuin. Oh, berarti untuk yang aku kan tahu ya yang keluar itu kan drummer sama bassis. Untuk yang ngisi take bass dan drum mereka ketika rekaman berarti bukan dari kamu dan aku sendiri. Kalau kebetulan kalau misalnya yang ini sekarang kami juga lagi produksi gitu, terus kebetulan masih ada data yang lama gitu, jadi kayak data drum gitu aku pakai yang lama, cuman kalau bassnya aku minta sama temanku yang bantuin sekarang. Karena drummermu one take ya? Iya, drummer itu one take jadi luar biasa. BTW. Nah, buat Hanes Pineapple sendiri, kebetulan kan sedang, kalau bisa dibilang ya, kalau aku menganggap naik daun ya. Enggak juga sih. Enggak. Karena sempat satu panggung sama Pamungkas. Iya dulu. Petra Sihombing. Iya. Di acara apa itu? Itu di acara turnya mereka waktu itu. Jadi mereka sempat bikin tur gitu, Pamungkas, Petra sama Prince Hussein. Oh, Prince Hussein. Iya, mereka sempat bikin tur gitu keliling Jawa sama Bali. Enggak, kayaknya Bali enggak deh. Ya itu terus untuk yang di Jogjanya kami jadi pembukanya gitu. Itu kalian tahu-tahu di calling atau mengajukan diri? Jadi kebetulan ada salah satu penyelenggaranya juga anak media gitu kan. Jadi itu juga medianya kebetulan teman-teman kami juga, terus tuh mereka Aditya Krisna. Iya, dan kawan-kawan. Siap. Terus kebetulan yang punya medianya itu CEO-nya si Mas Amin tuh dia nanya, HP Selora tanggal segini nih Bu, ewangnya aku ini gue ngopo jadi pengen pembuka aku gelem kayak yo gelem wae yo wes ayo. Kapan lagi cuy, satu panggung sama Pamungkas dan Petra Sihombing serta Prince Hussein. Iya. Dapat pelajaran nggak ketika manggung waktu itu? Bertemu dengan mereka? Lebih ke apa ya? Karena mungkin kan itu juga turnya mereka yang cukup intim ya. Jadi kayak bagiku dari mereka bertiga kan sebenarnya sama Hanes Pineapple sendiri sebenarnya beda banget. Terus tuh pas main tuh kayak pas naik tuh kayak yang nonton tuh kayak ya mbak-mbak, terus tuh kayak yang kayaknya mungkin stereotipku kayak mereka nggak dengerin musik kayak kami deh. Yeah. Terus kayak ya grogi aja gitu, kayak mereka bakal suka nggak ya gitu. Karena mereka kesana mau nonton Mas Pam. Iya gitu. Jadi kayak Mas Pam dengan lagunya yang gini terus yang lagu ngepop ini aku ngerok banter main. Kayak kido seneng pura yo. Terus pas itu ternyata setelah main lagu kedua, lagu ketiga pas udah jalan gitu kayak ternyata reaksinya lain gitu, kayak dari yang apa yang kami asumsikan gitu. Ternyata mereka cukup antusias. Terus juga itu so far dari beberapa panggung yang kami udah punya,
Itu engagementnya terbanyak sih. Paling banyak ya. Paling banyak. Engagementnya terbanyak. Terus tuh di bandnya sendiri di apa namanya akunnya juga Instagramnya juga followernya paling banyak namanya di situ. Oh, namanya waktu itu. Iya. Lumayan hampir 100 followers. Hampir 100. Dalam satu hari itu? Iya. Wow. Oh. Kapan bandku ya? Kalau katanya Hindia besok mungkin kita sama. Oh, iya bener. Siap. Musisi itu harus tahu lagunya musisi lain. Enggak juga sih tapi. Enggak juga sih. Enggak juga. Berarti waktu itu apresiasinya lumayan banget bagi kami. Panjang umur apresiasi. Iya. Kamu ini kan musisi ya? Bisa dibilang musisi ya? Mengakui. Untuk Hannes Pineapple sendiri sebenarnya kalian itu terinfluence oleh siapa? Band atau siapakah itu? Kalau misalnya kami sendiri nge-declare influence siapa sih? Nggak ada, soalnya kalau misalnya dari materi yang udah ada kan sebenarnya dari yang kami berempat waktu itu, pas yang berdua ini baru jadi 2-3 lagu lah. Kami berdua aku sama Agus gitu. Itu kayak kalau kami berempat sendiri dulu waktu itu bener kayak beda banget. Jadi kayak apa namanya masing-masing punya ininya sendiri gitu loh. Jadi kayak nggak ada yang influencer siapa itu untuk band ini karena kan mostly kan kebanyakan kayak band kan kayak apa namanya personelnya itu kayak punya mendengar yang sama iya, gitu terus bikin wah ini jadi kayak influencer ini gitu. Kalau kami malah justru bingung gitu kalau misalnya ditanya influencer siapa kayak tiba-tiba jadinya gitu gitu. Kalau aku lihat soalnya bisa dibilang kayak efek rumah kaca bisa. KPR bisa, kelompok penerbang roket, Fish juga bisa. Iya. Tapi kalian dengerin musik-musik mereka kah? Dengerin. Oh dengerin. Malah dengan aku yang kayak kemarin aja yang kemarin Oktober kemarin kami juga habis rilis single gitu terus ada banyak yang respon malah ini lagunya Jepangan banget, Jepangan, nggak ada Jepangannya blast. Tapi ya itu interpretasi orang lain. Gitu kan. Karena sebuah karya itu akan menemukan pendengarnya sendiri ya. Iya betul. Ngomong-ngomong soal singlenya Hannes Pineapple, judulnya Simulacra. Iya. Monggo promosi, bisa didengar di mana aja, monggo tak kasih space. Lagunya, jadi kami 20 Oktober 2020 kemarin baru aja rilis lagu judulnya Hannes Pineapple. Judul Hannes Pineapple. Dari Hannes Pineapple judulnya Simulacra, itu bisa didengar di streaming platform kesayangan kalian. Alhamdulillah, akhirnya jadi for your information aja guys. Sebenarnya aku ini awalnya tidak expect bahwa si Nanda ini juga band-bandan karena dari tampangnya itu nggak kelihatan anak band, sumpah. Aku nganggapnya dia itu anak ambis yang sangat peduli dengan kuliahnya, sangat targeting dengan kuliahnya. Ya kayak anak-anak yang ke kampus pakai kacamata culun-culun gitu. Gak ada pacak band. Gak ada. Ternyata tahu-tahu ngeband di suatu cafe di Yogyakarta, Gubuk Coffee kalau nggak salah waktu itu aku dateng, ada dia perform, dan pada saat itu juga aku langsung wah band ini keren, asli aku nggak beres, aku suka karena tipe-tipenya ya itu kayak band-band yang aku suka, mostly kayak aku suka Bara Suara, Fish, Efek Rumah Kaca, dan kalian di atas panggung itu kayak apa ya? Nggak bingung loh, nggak canggung. Tahu-tahu di akhir lagu aku inget banget paling aku berkesan tuh waktu nonton mereka itu waktu si Agus vokalisnya tahu-tahu gangguin si Nanda, gitarnya digenjreng-genjreng. Apaan batinku, astaga. Iki ngerusak, tapi ya tetep enak didengar tuh. Mungkin ada latihannya nggak sih kalian itu? Nggak ada. Serius? Nggak ada. Ya sebenarnya cuman apa namanya sesimpel kadang kayak kami di panggung kan sebelum manggung gitu kayak apa namanya dulu pas jadi kan sebenarnya Hannes Pineapple tuh dari tahun 2017. 2017 waktu itu baru 2019 tuh baru kami go public gitu kayak
nih kami nih Hanes Pineapple gitu. Nah itu kami mikir kayak kita di panggung tuh ngapain ya? Kayak ini, ntar gini aja, pokoknya kalau misalnya ini lagi slow nggak ini ya nyamperin aja gini gitu. Ya pokoknya asik aja lah, pokoknya apa namanya yang Lost, Doll, Rambol. Yang penting show must go on lah dah gitu aja. Show must go on, lagunya Queen, keren. Yoi, yang penting gitu aja. Iya. Kelewatan kan aku. Hanes Pineapple sendiri. Kenapa namanya Hanes Pineapple? Sebenarnya kalau misalnya apa hubungannya sama nanas? Kayak apa namanya? Sebenarnya kami tuh dulu sepakat gitu kayak nanas tuh nggak setiap nanas tuh rasanya sama. Jadi ada manisnya, ada pahitnya, ada asamnya, ada asinnya gitu. Dan itu sebenarnya kayak merepresentasikan kayak ya sebenarnya lagu kami tuh bakal nyeritain yang masuk apa namanya yang hal-hal yang pahit, hal yang apa namanya itu berarti buruk atau kesenangan atau pelajaran pribadi segala macam, mencakup semuanya ya? Mencakup semuanya dan yang emang benar-benar kami alamin gitu. Maksudnya apa yang mungkin menjadi keresahan kalian? Keresahan kami gitu. Maksudnya ya sebenarnya mostly musisi juga menceritakan keresahannya gitu ya. Even kesenangan kan sebenarnya keresahan tapi dibentuk yang hal yang baik gitu. Keresahan yang baik gitu. Cuman ya kayak apa namanya karena mungkin kami banyak sambat kali ya gitu, jadi kayak ya udah gitu. Terus tuh Hanesnya itu karena kalau misalnya nama Pineapple doang kok aneh. Hanes Pineapple ya udahlah, yang penting ya udah kami mencoba jujur sama diri kami sendiri dan untuk orang lain. Mantap, ternyata dibalik nama nanas itu ada filosofinya teman-teman. Karena aku ke distract. Aku sempat ngundang mereka di satu event Start waktu itu diselenggarakan sama UKM Musik UMY. Kan ada yang namanya MOU hitam di atas putih. Nah itu tuh aku ke distract sama emailnya mereka. Email atau apa aku lupa. Jus nanas anget. Jus nanas anget. Dari situ kan aku mikirnya, wah namain band gak niat tapi keren musiknya gimana ya. Tapi ternyata di balik itu ada filosofinya teman-teman. Nggak sembarang kasih nama ya. Enggak sih. Oke, selanjutnya aku pengen nanya ke lagu single kalian yang Simulacra. Sebenarnya Simulacra tuh ceritanya tentang apa sih? Aku masih kepo soalnya. Walaupun aku udah googling ya, udah searching Simulacra artinya apa? Artinya ini. Cuman kan itu dari Google, bukan dari pandangan kalian sendiri. Nah, aku pengen tahu nih dari pandangan kalian nih kayak mana sih? Sebenarnya Simulacra itu kan dari seorang filsuf di Perancis namanya Jean Baudrillard. Terus tuh dia sebenarnya dulu merespon dengan adanya ini saat TV lagi apa namanya bangun awal-awalnya kelahirannya televisi lah. Terus tuh dia merespon sebuah iklan yang dimana kayak ini sebenarnya cuma simulasi gitu. Sebenarnya jadi Simulacra itu ya sebenarnya bentuk simulasi yang sebenarnya kayak hiperrealitas gitu. Ya hiperrealitas tuh melebihkan dari realitas yang ada gitu. Jadi kan apa namanya kayak iklan kan ya sesimpel kadang kamu lihat apa namanya obat pelangsing badan ya modelnya pasti yang udah langsing gitu, nggak ada yang dari gendut ya? Dari gendut. Astaga, bukan maksudnya body shaming ya, cuman kan apa namanya jarang kan, maksudnya jarang. Mungkin ada cuman kan jarang gitu kayak 8 dari 10 lah ya. Iya, terus kayak model baju pasti badan yang bagus-bagus, terus ini terus tuh kayak apa namanya perumahan elit dengan identik dengan bule segala macam. Terus tuh kami juga bukan mungkin sih sebenarnya kami juga sebenarnya ketriggernya waktu itu karena kami muak sih di sosial media itu kan banyak orang yang kayak jadi apa ya poser istilahnya apa namanya di misalnya simpel di Instagram gitu kayak wah ini anak keren banget nih, tapi pas ketemu aslinya ya udah sampah gitu kayak tidak menjadi dirinya sendiri. Iya, tidak menjadi dirinya sendiri. Pakai topeng ya? Pakai topeng gitu. Jadi kan melebihkan suatu realitas yang ada gitu. Iya. Gitu. Dia mungkin nggak beda sama dirinya sendiri. Iya. Gitu. Dengan apa yang dia miliki sehingga
dibuatlah, karena media sosial itu kan itu ya teman-teman, kita bisa milih mana yang mau kita tampilkan dan mana yang tidak mau kita tampilkan. Benar. Nah, maka disitulah bijaklah dalam bersosial media. Jadi apa adanya aja lah diri kalian itu. Nggak usah menambah-nambahkan sesuatu yang kamu tuh sebenarnya nggak punya gitu. Ya, kecuali fotonya jelek, retake nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau retake. Kalau udah pakai, nggak jadi. Bahaya. Jadi mungkin itu ya yang mau disampaikan Hanes Pineapple di lagu Simulacra. Iya. Itu juga itu yang kami selipkan di salah satu lirik, di salah satu kalimat yang ada di liriknya tuh kayak busana menjadi polusi dan pemicu rentet problematika gitu. Jadi kayak ya itu yang di bagian itu bagian sebelum chorus. Oh, ya. Yang busana menjadi polusi. Dadadadadadada. Oh iya. Itu di bagian situ. Nah, Simulacra. Kebetulan secara artwork mereka yang di Spotify, aku bingung. Tapi waktu si Nanda ini upload video klip apa ya? MV ya? Itu keren sih visualisasinya. Yang bikin siapa? Ngomong-ngomong? Temanku ada namanya Nanda Handaru. Nanda juga. Kenapa orang-orang yang namanya Nanda? Kebetulan aja sih itu. Kebetulan. Dia jadi dia kakak tingkatku di kampus. So, kebetulan dia anak video joki juga. Video? VJ. Oh, VJ video joki. So anak visual lah. Terus tuh dia waktu itu pengen banget garapin ini, terus kayak ayo bareng terus tuh kami ceritain konsepnya gimana, terus ya udah akhirnya terbentuk lah itu. Sebenarnya kayak ya mungkin kalau misalnya udah ada yang nonton atau belum, mungkin nanti bakal familiar dengan lingkaran gitu. Nah, lingkaran itu sebenarnya ya kita sendiri. Ngomong-ngomong soal musik buat teman-teman nih, ini salah satu contoh. Nanda dan teman-temannya merintis Hanes Pineapple itu 2017 yang notabene Nanda sendiri sama teman-temannya, kecuali Agus ya, masih kuliah ya, masih berpendidikan. Pendidikan itu menurutku nggak menghalangi kalian untuk berkarya, nggak menghalangi kalian untuk berkreativitas. Karena di Indonesia ini kan menurutku semakin kesini semakin banyak musisi-musisi baru. Apalagi anak SMA udah keren. Ya, anak SMA itu ya. Jadi buat kalian yang masih bingung dan masih ragu-ragu untuk melangkah, yang memiliki passion di musik terutama, gas aja dulu, nggak perlu ragu ya. Benar. Masalah rekaman memang butuh uang untuk rekaman. Cuman kalian kan masih bisa nyicil untuk bikin lagunya. Uangnya itu masih bisa dicari, aman, santai. Uang bukan penghalang untuk berkarya, betul? Betul. Kalian rekaman di mana? Rekaman di rumah. Wih, iya kok? Iya. Tapi kalau misalnya drumnya enggak. Drumnya di Jogja Audio School. Oh, jas. Oke, sama kayak aku ya. Siap. Mungkin itu tadi sih pesan moralnya yang aku sampaikan buat kalian anak muda yang, ya aku juga masih muda nih, yang masih di bawahku, yang SMA atau SMP nggak masalah ya? Nggak masalah. Banyak ini kok rising star yang bocah-bocah juga banyak. Rising star Indonesian Idol sekarang 17 tahun. Dan suaranya ternyata nggak kalah sama yang dewasa. Terus jadi itu yang aku sampaikan pesan moralnya. Mungkin Nanda ada tambahan buat menginspirasi lah anak-anak yang di luar sana yang masih ragu. Menurutku sesimpel kayak ketika kalian masih menjalani hobi kalian, berarti sebenarnya kebutuhan kalian terhadap kebutuhan primer dan sekunder itu masih tercukupi dengan baik gitu. Selama kalian masih bisa menjalankan hobi kalian gitu. Kalau misalnya kalian nggak bisa, kan berarti ada sekunder atau bahkan primer yang
butuh dipenuhi dulu gitu. Selama itu masih bisa terpenuhi gas aja. Terus juga malah menurutku pas masih sekolah dan kuliah itu malah waktunya gitu menurutku. Soalnya belum tentu karuan pas kalian udah kerja malah kepentok waktu pas waktunya kehabisan pas apa buat kerja. Nggak bisa kalian sambil, kalian banyak deadline segala macam, malah apa namanya waktu kalian untuk bermusik malah berkurang. Iya, benar sekali. Gitu. Siapa tahu SMA kalian merintis tanpa kerja, malah hobi kalian yang dibayar itu tadi, kerja kalian juga malah asik kan, nyanyi dapat duit. Tapi nggak segampang itu, friend. Nggak segampang itu, cuman ya usaha nggak bakal ngianatin hasil lah, intinya kayak gitu. Mas Pamungkas aja dulu sempat jadi itu pengisi apa itu yang acara rohani itu di TV itu, tapi ternyata sekarang malah mengudara, meroket jadi Atta Halilintar Spotify. Wait, selalu mendominasi tangga lagu di Spotify. Pasti, nggak mungkin nggak. Jadi Atta Halilintar gimana? Lah bener. Ya bener sih. Mana bener. Ada lagi Mas Anda yang mau sampaikan mungkin? Nggak ada. Oke, mungkin segitu aja friend untuk podcast di episode kali ini. Terima kasih buat semua pendengar yang mau mendengarkan podcast ini. Mohon maaf kalau banyak kurangnya karena ya masih tahap baru ya di audio ini. Masih sangat minim. Monggo kalau mau ada yang sponsorin kita. Nah, justru dari minimnya ini kreativitas timbul. Oh iya, benar. Ini tadi balik lagi ke nggak menghambat. Cocok. Mungkin itu aja teman-teman. Sekian yang bisa aku persembahkan pada podcast kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.